Selamat pagi anak ibu semuanya. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita hari ini, masih di tema 2 dengan pembahasan subtema 4, menyayangi hewan. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar dan mengenal serta mengetahui bagaimanakah cara perawatan tumbuhan agar tumbuhan atau tanaman terlihat sehat dan subur dengan melakukan wawancara ya terhadap orang dewasa yang mengerti tentang tanaman atau tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengenal dan menyayangi hewan. Nah, di subtema 4 pembelajaran 1, di situ ada bacaan kelinci kesayangan Dayu. Nah, dari judul bacaan itu kita pasti tahu bahwa kita akan mempelajari tentang hewan kelinci. Hewan kelinci binatang atau hewan kesayangan Dayu. Nah, anak ibu yakin bahwa kamu setiapnya memiliki hewan kesayangan, hewan kesayangan. Bagaimanakah kamu menunjukkan rasa sayangmu terhadap hewan yang kamu miliki? Ya, tentu saja sebelum kalian ingin memelihara hewan, kalian harus memikirkan terlebih dahulu, menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk hewan tersebut supaya hewan tersebut tidak merasa stres ataupun nanti hewannya bisa tumbuh menjadi sehat. Nah, di pembelajaran 2 di situ ada halaman 166 halaman 166 anak ibu. Ini, oke. Nah, di situ ada cara merawat kelinci. Nah, cara merawat kelinci. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut. Nah, di situ ada cara bagaimana kamu bisa merawat kelinci. Mulai dari memilih kelinci yang cukup umur, kemudian menyiapkan kandang untuk tempat tinggal kelincinya, lalu kandangnya itu disesuaikan dengan ukuran kelinci, ukuran badan kelinci. Jangan kelinci itu hanya segini besarnya tetapi kandangnya luas sekali. Nah, itu kurang baik ya nak ibu ya. Kandangnya disesuaikan saja dengan ukuran badan kelinci. Kemudian kandangnya itu harus terbuat dari kayu. Lalu kandang dialas jerami supaya mudah dibersihkan. Nah, di halaman 167 juga cara merawat kelincinya tadi ya. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Lalu setelah kamu membersihkan kandang kelinci, kamu harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang. Ya anak ibu ya, apalagi zaman sekarang ini banyak virus, sebaiknya kamu rajin mencuci tangan. Kemudian kamu harus menjaga kandangnya agar tidak lembab atau basah. Lalu kamu harus menyediakan air minum di wadah. Air minum untuk kelinci. Ingat anak ibu, kelinci itu adalah makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman sehingga dia perlu minum. Kemudian air minumnya itu harus diganti setiap hari, sebab bila kamu mengisi botol air minumnya atau wadah tempat air minum kelinci, mungkin itu tidak akan habis dalam 1 hari. Nah, ada baiknya supaya tetap bersih, air minumnya diganti setiap hari. Nah, lalu tentu saja kamu beri makan dan minum yang teratur ya, supaya hewan kelincimu tumbuh dengan sehat. Lalu kelinci itu juga perlu dimandikan supaya dia tumbuh sehat dan bersih ya, bersih. Lalu tapi untuk memandikan kelinci lebih senang mandi dengan menggunakan air hangat. Nah, itulah bagaimana petunjuk perawatan kelinci. Nah, dari petunjuk perawatan kelinci ini anak ibu, kita banyak sekali memperoleh kosakata. Kosakata, daftar kata-kata yang kita temukan ya dalam cara merawat kelinci. Nah, ibu mau mengajak kamu kembali, bukalah buku kamu di halaman 174 dan 175. Nah, kalau tadi petunjuk perawatan atau merawat kelinci, nah kali ini petunjuk merawat anak ayam. Nah, anak ayam ya anak ibu ya. Nih, anak ayam. Ayo, sambil diperhatikan bukunya di pembelajaran 3 ya. Petunjuk merawat anak ayam.
Ibu rasa kalian sebelumnya selalu senang dengan anak ayam ya, apalagi ada di pasaran yang menjual anak ayam berwarna-warni atau ayam teletubbies, ada hijau, merah, kuning, ya biru dan sebagainya. Nah, bagaimana cara merawat anak ayam dengan baik dan benar agar anak ayamnya tumbuh besar dan sehat, anak ibu? Nah, seperti ini. Lihatlah buku kamu dan kita amati petunjuknya. Yang pertama katanya pilih anak ayam yang sehat. Tentu saja anak ibu ya, harus yang sehat, nggak boleh yang sakit-sakit. Kemudian ya, banyaknya ayam untuk kamu pelihara nggak usah banyak-banyak dulu, cukup 2 atau sampai 5 ekor saja. Lalu siapkan kandangnya, bisa dari kardus bekas ya, atau kalau kamu punya kandang yang bisa digunakan boleh juga taruh di situ. Kemudian alasi jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan ya. Kemudian di halaman 175 kandangmu itu harus kamu beri lampu karena anak ayam itu menyukai kehangatan ya. Anak ayam itu ingin tidak tahan terhadap dingin, dia suka suhu yang hangat, sehingga kamu perlu memberikan lampu penerangan di kandang ayammu. Kemudian mintalah bantuan orang tuamu untuk memasangkan lampu itu ya, supaya kamu tidak melakukan kesalahan di dalam penggunaan listrik ataupun lampu listrik tadi ya. Kemudian lampu itu harus terus-menerus dinyalakan ya selama 3 minggu. Bayangkan anak ibu, lampunya harus terus menyala selama 3 minggu, kira-kira kurang dari sebulan, agar anak ayam itu merasa hangat dan senang ya. Kemudian kandangnya tadi kamu lengkapi juga dengan tempat air minum dan makanannya yang bisa dijangkau anak ayam ya. Anak ayam segini, tempat minumnya jangan terlalu tinggi, nanti anak ayamnya tidak bisa mencotok makanan dan minum ya. Harus sesuaikan dengan ukuran tinggi ayamnya supaya bisa diraih anak ayam untuk makan dan minumnya, sehingga mereka tidak merasa kesulitan. Nah, kemudian setelah itu sama seperti kelinci tadi, air minum untuk anak ayam harus selalu diganti ya, setiap hari. Kemudian berikanlah ayammu makanan-makanan yang sesuai dengan yang disukai oleh ayam. Ayam itu pemakan biji-bijian ya, seperti padi, beras, jagung dan sebagainya. Nah, dalam petunjuk merawat anak ayam juga kita mempunyai banyak sekali vocabulary atau kosakata. Kosakata yang menjadi kekayaan kita di dalam mengenal dan mengetahui cara-cara perawatan hewan. Nah, nanti ada kosakatanya yang akan Ibu berikan kepada kamu untuk kamu catat ya. Ibu mau kamu mencatatnya di buku catatan kamu dan tidak usah dikumpulkan ya anak ibu ya, cukup kamu catat saja, tidak usah kamu kirim ke Google Classroom karena ini hanya di materi saja. Ibu hanya berpesan supaya semua tugas yang sudah diberikan guru-guru kamu ya, dari ibu, dari guru yang lain, dari bapak guru, supaya segera kamu kumpulkan ya bagi yang belum. Karena minggu depan tanggal 14 sampai tanggal 18 adalah masa kita memasuki ulangan harian kedua. Ulangan harian kedua disesuaikan dengan roster pelajaran kamu selama daring ya anak ibu ya. Jadi ibu nggak usah lagi memberikan roster, tetapi ingatlah setiap hari daringmu belajar apa dan disitulah ujiannya ya anak ibu ya. Ibu berharap kalian semuanya bisa belajar dengan baik dan gunakan waktu dengan baik juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu bersedia dan juga Ibu akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kamu. Ya anak Ibu ya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.